Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari KPK dan FPB dalam soal cerita. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan tabel. Kita akan review sedikit caranya yang kemarin kita pelajari. Tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 60. 40, 60 kita tuliskan di atas. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2, karena ini dua-duanya adalah bilangan genap, jadi pasti bisa dibagi 2. 40 dibagi 2, 20. 60 dibagi 2, 30. Kemudian bilangan 20 dan 30 itu juga masih bilangan genap, jadi pasti bisa dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. 30 dibagi 2, 15. Nah, sekarang kita punya angka 10 dan 15. 10 dan 15 salah satunya masih genap sehingga masih bisa dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, makanya di sini dituliskan strip. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita strip. Kemudian, karena kita mempunyai angka 5 dan 15, ini sudah bukan bilangan genap, maka bilangan ini tidak bisa lagi dibagi 2. Kita cari bilangan prima di atas 2, yaitu bilangan 3. Kalau ternyata dua bilangan ini nggak bisa dibagi 3, ya 3 tidak usah kita tuliskan di sini. Tapi karena kebetulan 15 bisa dibagi 3, jadi tetap kita tuliskan di sini dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, sekarang kita punya dua bilangan yang belum dibagi, yaitu 5 dan 5. Ini dibagi dengan bilangan prima 3 jelas tidak bisa, makanya kita naik lagi, 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Dah. Pokoknya pembagiannya harus sampai pada angka 1 dua-duanya. Satunya boleh sejajar seperti ini atau boleh atas bawah. Yang penting selesai di angka 1. Kalau belum angka 1 masih terus dibagi sampai ke bawah tabelnya. Oke, bagaimana untuk menentukan KPK-nya? KPK-nya kalikan semua bilangan prima yang ada di sebelah kiri. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3, kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 bukan 6 ya, diingat ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 8. 8 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 120. Kemudian bagaimana untuk mencari FPB? Untuk mencari FPB-nya, kita lihat. Di tabel ini, kalau kiri kanan ada angkanya, maka bilangan primanya kita lingkari. Di sini juga kiri kanan ada angkanya, bilangan primanya dilingkari. Di sini kiri ada, kanan tidak ada, tidak dilingkari. Kiri tidak ada, kanan ada, tidak dilingkari. Kiri ada, kanan ada, lingkari. Jadi, yang dilingkari adalah 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4, kali 5, 20. Jadi untuk KPK, kalikan semua faktor yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri tabel. Sedangkan untuk FPB, kalikan faktor yang dilingkari. Nah, cara ini kita sepakati lebih cepat daripada cara pohon faktor yang pernah kalian pelajari dulu di kelas sebelumnya. Oke, sekarang kita menuju ke soal cerita. Ada kata kunci dalam soal cerita yang harus kalian kuasai, yaitu kalau untuk KPK, kalau ada kata dalam soal itu setiap atau kapan lagi, pasti itu mencari KPK. Tapi kalau dalam soal itu ada kata dibagi atau sama banyak, itu pasti mencari FPB. Oke, sekarang kita menuju kita simpan kata kunci ini baik-baik ya. KPK, setiap, kapan lagi, itu pasti KPK. Kalau FPB, dibagi sama banyak, itu FPB. Kemudian kita menuju ke langsung contoh soal. Kata kunci kita simpan di atas. Budi berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Joni berenang setiap 6 hari sekali. Apabila mereka berenang bersama pada tanggal 2 Agustus 2020, tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Oke, di sini kita menemukan apa yang sesuai dengan kata kunci. Kata apa? Budi berenang setiap. Nah, di sini ada kata setiap.
Berarti dia mencari KPK. Lalu, kata apa lagi yang mendukung kata kunci ini? Tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Berarti kan ini bertanya kapan lagi kan? Berarti jelas nomor 1 ini, soal ini diminta untuk mencari KPK. Saya merahkan aja kata kuncinya. Setiap. Terus kemudian tanggal berapa mereka berenang bersama lagi. Nah, ini juga saya merahkan. Biar jelas. Ini mencari KPK. Terus kemudian untuk yang soal kedua, Doni mempunyai 20 kelereng merah dan 15 kelereng biru. Saya ganti ya. Apabila Doni akan memasukkan kelereng biru dan merah sama banyak ke dalam kantong, berapa jumlah kantong terbanyak yang diperlukan Doni? Nah, di sini kata kuncinya sama banyak. Memasukkan kelereng biru dan merah sama banyak ke dalam kantong, berarti kan itu membagi ya. Berarti di sini secara tidak tertulis ada kata kunci dibagi ke dalam kantong. Berapa jumlah kantong terbanyak yang diperlukan Doni? Kata terbanyak ini juga merupakan kata kunci. Oke, jadi untuk soal kasus yang kedua ini, dia mencari FPB. Diingat-ingat kata kuncinya adalah, kalau mencari KPK ada kata-kata setiap dan kapan lagi. Itu pasti mencari KPK. Kemudian kalau mencari FPB, di situ kata-katanya ada sama banyak, terus kemudian terbanyak, dan dibagi. Kata-katanya bisa berbeda, namun arahnya ke sana. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini satu persatu, dimulai dari soal nomor 1, yang mencari KPK. Budi berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Joni berenang setiap 6 hari sekali. Apabila mereka berenang bersama pada tanggal 2 Agustus 2020, tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Nah, tadi cara ini mencari apa? KPK. KPK dari 4 hari dan 6 hari. Kita tuliskan 4 dan 6 di atas. 4 dan 6. Nah, keduanya adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Masih bisa dibagi 2? Bisa. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa, strip. Ini, yang ini udah selesai. Tinggal yang 6 nih, masih ada angka 3. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan. Semua harus sampai pada angka 1. Kalau sudah sampai pada angka 1, di sini tidak usah dikasih tanda strip, tapi kosongi aja seperti ini. Nah, KPK-nya bagaimana? KPK-nya kalikan semua faktor yang ada di sebelah kiri. Yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4, kali 3, 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi mereka berenang bersama-sama lagi pada tanggal 2 Agustus 2020 tambah 12 hari. Berarti tanggal berapa itu? Sama dengan tanggal 12 ditambah 2. 14 Agustus 2020. Oke ya. Jadi semudah ini nanti soalnya. Kemudian soal yang kedua. Doni mempunyai 20 kelereng merah dan 15 kelereng, tadi kita ganti biru ya. Apabila Doni akan memasukkan kelereng biru dan merah sama banyak ke dalam kantong, berapa jumlah kantong terbanyak yang diperlukan Doni? Jadi, kelereng merah ini akan dimasukkan ke kantong. Kelereng biru juga akan dimasukkan ke kantong. Tetapi dia inginnya adalah sama banyak jumlahnya. Bisa sih, kantongnya cuma 2 untuk meletakkan kelereng merah dan kelereng biru. Tapi kan dia menginginkan jumlah kantong terbanyak. Itu mencari
FPB. 20 kita letakkan di atas, kemudian 15 kita letakkan di sampingnya. Dibagi dengan 2. 20 dibagi 2, 10. 15 dibagi 2, tidak bisa. Terus kemudian dibagi dengan 2 lagi, 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 2, tidak bisa. Strip lagi. Wah, ini kolomnya kurang. Dibagi dengan 3. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, kita strip. Terus kemudian dibagi dengan, di sini ada bilangan 5, ada bilangan 5. Dibagi dengan 3 sudah tidak bisa, naik lagi, 5. Kalian harus hafal ya bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 5 dibagi 5 juga 1. Ingat, untuk mencari FPB, kalikan semua faktor yang dilingkari. Di sini kita belum lingkari. Untuk melingkari, kita harus lihat kiri kanan pada tabel ini. Kalau kiri kanan ada, kita lingkari. Tapi kalau hanya kiri saja tidak kita lingkari. Ini tidak kita lingkari, ini tidak kita lingkari, ini tidak kita lingkari. Nah, ini kiri kanan ada. Maka ini kita lingkari. Oke, jadi yang dilingkari hanya angka 5. Jadi jumlah kantong terbanyak yang harus dipersiapkan Doni adalah 5 kantong. Jadi maksud dari FPB ini apa sih? 20 ini kalau dibagi ke dalam 5 kantong, maka akan menghasilkan 4 kelereng. 15 kalau dibagi 5 kantong, maka akan terdiri dari 3 kelereng. Jadi, dalam satu kantong, jadi maksud dari soal FPB, dalam satu kantong terdapat 20 dibagi 5, 4 kelereng merah, dan 3 kelereng biru. Tapi kalau nanti soalnya hanya kalian diminta jumlah kantong, cukup sampai di sini saja. Ini di bawah ini saya beri tanda kurung hanya untuk menjelaskan bahwa dalam satu kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Ada 5 kantong dan masing-masing jumlahnya pasti sama. Nah, nanti kalau kalian dimintai tolong orang tua kalian, oh punya buku sekian, punya pensil sekian, mau dibagi ke tetangga, biar jumlahnya sama banyak, bagaimana caranya? Oh, kalian mencari FPB. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami, kita akan melanjutkan mengerjakan latihan berikutnya.